Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya saya Muhammad Safi'i akan memberikan sedikit tutorial untuk membuat struktur gedung bertingkat menggunakan software SAP 2000 versi 2022. Pada kali ini saya akan menggunakan template dari SAP 2000 yaitu Grid Only. Nah, namun sebelum itu kalian pastikan untuk satuannya yaitu kilonewton meter. Nah, ini klik grid only. Nah, ini default saja. Oke. Setelah itu klik kanan, edit grid data. Nah, ini disesuaikan dengan ketentuan soal ini. Jadi ini ada 3 grid, grid X, Y, dan Z. Untuk yang X itu yang ke arah horizontal, Y ke arah vertikal, dan Z-nya ini elevasi antar lantai. Nah, yang ini ini X, ini Y, kemudian yang Z yang ini. Seperti ini. Kalian sesuaikan, misal di sini bentangnya itu per 3 meter. Di sini 3, kemudian 6, 9. Kemudian untuk yang Y ini ditambahkan satu lagi. Jadi ini sama 3, 6, 9, 12. Dan yang Z di sini kan 3, Z. Misal saya gunakan 3,5. Di sini dikali 2. Nah, 7 ini dikali 3, 3,5 dikali 3. Jadi seperti ini ya. Yang ini delete. Nah, ini dipastikan untuk koma di setiap laptop itu beda-beda ya. Ada yang menggunakan titik, ada yang juga menggunakan koma. Ini oke. Nah, ini tampilannya seperti ini gridnya. Nah, untuk langkah selanjutnya, kalian masuk ke define, kemudian material. Di sini tentukan untuk material beton dan penulangannya. Untuk beton ini gunakan konkrit. Ini user saja. Oke. Misal di sini beton bertulang. Nah, untuk satuannya itu sesuai SNI 24 kN. Untuk mengisi pada bagian bawah ini, kalian ubah satuannya menjadi Newton milimeter, setara dengan MPa. Nah, untuk modulus of elasticity pada beton, itu rumusnya 4700 dikali akar FC SIR dalam kurung, misal FC-nya saya tentukan 25. Enter. Kemudian ini 25 dan ini juga 25. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita tentukan untuk material penulangan. Nah, ini misal menggunakan repair. Oke. Penulangan untuk berat penulangan sendiri untuk tulangan baja sesuai SNI itu 8,5 kN. Nah, ini seperti biasa diubah menjadi Newton milimeter. Untuk modulus of elasticity pada baja itu 200.000. Nah, yang ini misal saya tentukan 240, yang ini 370. Untuk FYE dan FUE itu dikali dengan 1,1. Ini juga sama. Ini dikalikan dengan FU-nya.
seperti ini. Ini klik OK. Setelah itu OK. Kemudian langkah berikutnya kalian masuk ke define, tentukan section properties. Yang pertama itu frame section. Nah, ini add new property. Kita tentukan untuk dimensi pada balok induk, balok anak, dan kolom. Nah, sebelum itu perlu dihitung terlebih dahulu ya untuk dimensi balok. Untuk sesuai SNI yang terbaru itu untuk balok menerus satu sisi 18,5 per L, untuk yang menerus dua sisi 1/21 kali L. Nah, itu dihitung terlebih dahulu ya. Kemudian untuk lebar baloknya dikalikan dengan 0,3 hanya. Misal di sini saya sudah menentukan ya untuk balok induk. Misal saya gunakan ukuran 50/25. Nah, ini seperti ini. Ini beton bertulang untuk materialnya. Setelah itu kalian setting untuk concrete reinforcement-nya. Ini dipastikan menggunakan penulangan ya untuk rebar materialnya. Ini ubah menjadi beam. Nah, untuk concrete covernya itu 4 cm ya, sesuai SNI atau 40 mm. Ini oke. Kemudian untuk yang balok anak ini di copy saja karena sama. Balok anak paling ini hanya diubah dimensinya saja. Misal saya gunakan dimensi 0,3, 0,15. Nah, seperti ini. Ini langsung di OK saja. Kemudian kalian copy lagi nggak apa-apa. Ini misal kolom. Untuk kolom di sini langsung asumsi saja 40 kali 40. Ini perlu diubah menjadi kalem. Nah, seperti ini ya. Ini langsung OK saja. Oke. Setelah itu kalian masuk ke define lagi. Masuk ke section properties dan tentukan area section. Yang pertama itu ada plat atap. Plat atap misal di sini saya gunakan ukuran 0,1. Ini beton bertulang. Di OK saja. Kemudian untuk plat lantai ini juga sama. Ini misal menggunakan ketebalan 0,12. Oke. Setelah itu kalian tentukan untuk pembebanan dengan cara define, klik, load pattern. Untuk beban sendiri di sini ada beban mati PS berat sendiri, ini dead. Kemudian mati tambahan, type-nya super dead, dan ada beban hidup. Oke. Nah, untuk dead yang ini dihapus saja. Oke. Setelah itu kalian masuk ke define load case. Kalian gabungkan untuk beban mati PS dan tambahan. Ini add, kemudian yang tambahan juga add. Oke. Dan kemudian kalian masuk ke define lagi, load combination. Tentukan untuk kombinasi pembebanan. Untuk plus 1 di sini 1,4D beban mati ini 1,4 add. Kemudian ini di copy saja nggak apa-apa.
U2. Nah, yang ini ubah menjadi 1,2, modify, kemudian beban hidup di sini 1,6. Jadi untuk kombinasi 2 itu 1,2D ditambah 1,6L. Oke. Nah, setelah itu kalian langsung membuat framing pada geometri yang sudah kita buat. Caranya kalian masuk ke grid XY ini, yang XY ini. Di sini kalian gunakan elevasi yang di atasnya. Nah, ini dipastikan Z-nya 3,5 ya di elevasi yang lantai 2. Kalian masuk ini ke draw frame kabel ini. Kita modelingkan untuk balok induknya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini diklik biasa aja. Nah, untuk mempercepat ini bisa di replicate. Ini di blok dulu. Kemudian Ctrl R. Nah, ini di sini ada beberapa sumbu ya, ada DX, DY, dan DZ. Kita mau copy ke arah kanan, berarti kita gunakan sumbu yang X, DX ini. Dengan jarak 3 meter. 3 sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, ini nomornya, jumlahnya 2. Oke. Terus ini juga sama. Ini Ctrl R. Kita mau copy ke sumbu Y, namun ini kan kopinya ke bawah, jadinya minus ya. Minus 3 sebanyak 1, 2, 3. 3 kali. Oke. Ini modeling balok induknya sudah jadi. Setelah itu kita lakukan untuk modeling balok anak. Balok anak itu letaknya di tengah-tengah balok induk ini ya. Nah, seperti ini. Caranya ini dibagi 2 dulu. Ini perlu diaktifin dulu. Kalian masuk ke set display option. Invisible ini dimatikan. Jadi untuk not-notnya ini sudah terlihat ya. Nah, ini caranya kalian gunakan ini ya, di blok dulu nggak apa-apa ini. Di blok. Kemudian edit lines, divide. Nah, kalian bagi menjadi 2. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kita hubungkan not-notnya dengan menggunakan section balok anak. Nah, seperti ini ya. Kalau pengen cepat, ini di replicate aja. Misal ke sumbu X itu 3 sebanyak 2 kali. Nah, ini Ctrl R lagi. 3, yang ini 0 sebanyak 3 kali. Sorry. Harusnya minus karena ke bawah. Nah, ini tampilan untuk balok induk dan balok anaknya. Nah, setelah itu kalian modelkan untuk plat lantainya dengan cara klik ke bagian ini, yang ini, draw rectangular area. Ini ganti menjadi plat lantai. Nah, cuma kan ini nggak kelihatan ya. Cara nampilinya itu ke sini, set
display option. Ini general option, fill objects. Nah, ini kan sudah terlihat. Ini langsung di-replicate nggak apa-apa, jadi lebih cepat. Ini bagi ke sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Numbernya ini 5. Sorry. Ini berarti setengahnya. Karena ini dibagi 2 sih. Jadi ini 1,5. Nah, seperti ini ya. Kalau setelah ini 0, kemudian kita copy ke bawah ke sumbu D ini, minus 3 sebanyak 3 kali. Nah, ini udah jadi untuk modeling balok induk, balok anak, dan plat lantai. Setelah itu kita buat kolomnya ya. Untuk membuat kolom di sini, coba kalian masuk ke bagian ini ya. Ini diklik satu-satu untuk join di kolomnya. Jangan sampai ke klik. Nah, kemudian edit, extrude, masuk ke extrude point to frame. Ini ganti menjadi kolom. Gunakan yang DZ karena untuk elevasi. Untuk DZ tadi itu jaraknya antar 3,5 ya. Ini minus karena ke bawah sebanyak 1 kali. Oke. Nah, ini kan di 3D view sudah terlihat ya. Ini extrude. Nah, maka tampilannya seperti ini. Nah, cuma setelah kita zoom ini kan untuk plat lantai ada tonjolan ya. Untuk nyetingnya biar terlihat rata, kalian masuk ke select, kemudian ini select, properties, dan ini frame section. Balok anak kita select dan balok induknya kita select juga. Masuk ke assign, frame. Nah, ini klik insertion point. Ini cardinal point-nya kita ganti menjadi top center. Nah, maka tampilannya ini sudah rata seperti ini ya. Setelah itu, ini kalian beri beban. Di sini untuk pembebanan ada beban mati dan beban hidup ya. Namun untuk beban yang kita assign ke dalam modeling ini beban mati tambahan. Untuk beban mati tambahan itu beban dindingnya ya. Jadi cara menghitung beban dinding itu seperti ini ya. Tinggi dinding. Ini lebih mudahnya saya langsung buka Word aja ya. Beban dinding sama dengan itu rumusnya 250 itu kan satuan berat dindingnya ya, dikali dalam kurung tinggi dinding dikurangi tinggi balok. Ini rumusnya seperti ini ya. Misal di sini 250 dikali, nah tinggi dindingnya kan tadi 3,5 ya, dikurangi balok induk. Balok induk kan tadi 25/50
kurangi 0,5. Nah, di sini 250 dikali 3. Seperti ini ya. 250 kali 3, 750. Nah, ini untuk berat dinding kita. Nah, ini coba kita select kembali properties frame section ini. Balok anak, maaf, hanya balok induknya saja ya. Karena untuk beban dinding itu hanya menumpuk di balok induknya saja. Kalian klik assign frame loads. Nah, ini diganti dulu ya menjadi kilogram meter sesuai perhitungan kita tadi. Ini frame loads, distribute beban lagi tambahan minus 750. Oke. Coba kita display dulu. Oke. Bebannya sudah masuk ya. Maaf. Ini harusnya 750, nggak pakai minus. Langsung ke PS, kemudian frame loads, distribute. Ini tanpa minus ya. Nah, seperti ini. Ini beban dinding kita. Kemudian selanjutnya kita masukkan beban pada plat lantai. Ini cara cepatnya, kalian langsung masuk ke select, kemudian ini properties area section. Nah, ini plat lantai, assign, kemudian area loads, uniform cell, beban hidup. Nah, kalian buka di SNI. Misal saya gunakan rumah sakit. Ini kita ambil yang paling besar sebesar 3,83 untuk koridor di atas lantai pertama. Dalam satuan kilonewton meter persegi. Nah, ini diubah dulu ya menjadi kilonewton meter. Kemudian ini assign area loads uniform cell 3,83. Oke. Ini kalau udah jadi untuk selantai ini langsung di copy aja untuk mempercepat. Ctrl R, ini 0 ya. Desetnya kita gunakan 3,5 sebanyak 2 sebanyak 2 kali. Nah, namun ini yang di bagian atas sendiri, ini kan plat atap ya. Jadi ini kita perlu sedikit settingan untuk membedakan plat lantai dan plat atap. Ini di blok. Kemudian kalian select platnya saja. Plat yang di lantai paling atas. Masuk ke select, deselect, coordinate specification, specified coordinate range. Ini untuk areanya di uncheck list, deselect. Nah, seperti ini ya. Ini ganti menjadi plat atap. Plat atap. Oke. Maka secara otomatis sudah terganti. Nah, ini langsung di PS. Jadi kita nggak perlu select lagi. Untuk bebannya itu sesuai SNI 1 kN ya untuk plat atap. Ini kita ganti menjadi 1. Nah, seperti ini.
Ini untuk membedakan antar frame dan area sectionnya. Masuk ke bagian ini yang checklist, kemudian general option, ini ganti menjadi section. Nah, maka ini sudah berubah ya, untuk warnanya kan berbeda. Nah, ini kalau misalkan kalian mau ganti warna-warnanya, ini bisa untuk membedakan. Misal di sini untuk platnya kan ini masih sama ya, ini dibedakan, diganti menjadi misal warna hijau. Oke. Terus misal baloknya ini kan juga masih biru, ini kalian ganti bebas, ini terserah. Ini misal mau saya ganti kuning. Nah, tapi di sini kan belum terganti. Caranya ini di refresh dengan cara ini klik 3D-nya lagi. Nah, kan secara otomatis ini sudah terganti. Ini bentuk modeling kita. Ini sudah jadi ya, sudah ada pembebanannya juga. Nah, langkah selanjutnya kalian masuk ke analyze. Kita set analyze option, gunakan yang ini, space frame. Oke. Setelah itu kita running. Untuk yang date dan modal ini di do not run. Kemudian run now. Ini misal diberi nama ya. Di save dulu. Sat gedung. Oke. Ini sedang merunning. Wah, ternyata ini ada yang error ya. Oh iya, sorry. Ini belum ada tumpuannya. Jadi harus diberi tumpuan terlebih dahulu ya. Nah, ini yang di bawah sendiri nih. Assign, join, retrace. Gunakan yang ini. Tumpuan jepit. Oke, seperti ini. Oke, kemudian run analysis, kita run kembali. Nah, ini sudah nggak error ya. Nah, untuk mengetahui diagramnya itu kalian masuk ke ini, show force or stress frame. Kemudian ini ada beberapa case atau combo. Misalnya saya di sini gunakan U2 yang paling besar. Momen 3 show values. Nah, ini seperti ini. Ini untuk diagram momennya. Kemudian untuk menampilkan diagram gaya lintang, gunakan SIR 22. Nah, ini oke. Ini gaya lintang seperti ini diagramnya. Kemudian untuk gaya aksialnya ini gunakan axial force. Nah, seperti ini. Untuk mengetahui gaya yang bekerja pada join, kalian masuk ke ini, display join reaction. Misal di sini U2. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk
jumlahnya berapa ini digunakan untuk merencanakan fondasi. Namun untuk kali ini saya hanya ingin mengambil gaya dalam momen dan gaya lintangnya saja. Caranya, kalian langsung ke tabel ini, display, show tabel. Di sini kalian masuk ke elemen output, frame output, elemen force frames. Nah, ini harus terselect semua. Kemudian ini juga semua ya. Oke. Namun di sini kita hanya mengambil yang paling besar. Caranya kalian masuk ke format filter sort table. Ini kita misal mau ambil momennya terlebih dahulu ya. M3 ini descending. Oke. Momennya ini yang M3. Ini yang terbesar senilai 20,7226. Ini untuk momen. Kemudian untuk yang V lintang, ini kita tinggal ganti V2. Nah, 37,842 kN. Nah, untuk gaya dalam yang momen itu digunakan untuk menentukan tulangan pada struktur. Jadi nanti untuk tulangan pada balok ya khususnya ya, itu kalian tentukan tulangan di tumpuan dan di lapangan berdasarkan momen yang bekerja pada tumpuan dan lapangan. Kemudian untuk yang V2 yang galintang itu untuk menentukan tulangan geser atau sengkang, khususnya pada balok ya, itu di tumpuan dan di lapangan itu kan jaraknya berbeda. Biasanya kalau di tumpuan harusnya kan lebih rengkat ya, kalau di lapangan sedikit lebih renggang. Nah, untuk modeling kurang lebih seperti ini ya untuk struktur gedung bertingkat. Jadi pada dasarnya dalam membuat modeling kalian yang pertama harus mendefine material, kemudian section properties, tentukan frame section dan area sectionnya. Kemudian kalian juga harus menentukan ini pembebanan dan kombinasi ya. Setelah itu assign ke dalam struktur mulai dari frame load ini untuk beban mati dan area loads untuk beban hidup. Setelah itu di running dan hasilnya kalian bisa lihat di tabel. Kurang lebih seperti itu ya untuk tutorial pada kali ini. Saya pribadi mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian tutorial ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.